dunia itu ya, dunia itu lebih rendah dari bangkai kambing tadi di pandangan Allah. Menurut Allah Gila banget ya. gak iyalah, udah kagak dilihat pisan Pak ya? Ada Pakaian keren kan? Istri cantik kan? Anak hebat ya, mobil banyak, makan enak, udah gak dipandang kan? Jalan-jalan, beli gambling kan ya. ada orang yang kaya lah gitu, jadi diingetin jangan terlalu jangan jangan terlena dengan dia jawabnya kan ada hadis Rasul katanya yang ikmal di dunia ka'annaka ta'ishu abada gitu dia jawab. Iya memang gini nanti. Ada itu hadis bukan yang gitu. Ya hadis itu hadis, betul itu hadis. Artinya nanti begini. Ketika orang terlalu asik dengan dunia, maka keluarlah hadis itu. Tapi ketika orang terlalu larut akhirat, keluarlah hadis itu. Paham tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. Faqad qala sallallahu alaihi wa ta'ala wa nafa'ana bihi fi 'ulumihi fid dharain amin. Babun fi tarki dunya wa dhammiha. Bab tentang meninggalkan dunia dan rendah atau tercelanya dunia. Al-ayatul waridatu fi dhammi dunya wa amthilatiha katsiratun. Ayat yang datang dalam mencela dunia dan yang semisalnya itu sangatlah banyak. Wa aksarul Quran, dan mayoritas Al-Quran, kebanyakan Al-Quran itu mustamilun ala dhammid dunia, meliput terhadap tercelanya dunia. Wa sarfil khalqi anha, dan memalingkan, bukan maling, berpaling ya. Melengos melihat yang lain ya. Dan berpaling dan memalingkan makhluk ya dari dunia agar makhluk tidak memperhatikan dunia. Wa da'watihi minal akhirah, dan mengajak makhluk itu kepada akhirat. Bal huwa maqsudul anbiya alaihi wassalatu wassalam, bahkan itu adalah tujuan dari para nabi alaihi wassalatu wassalam. Walam yub'atsu illa lidzalik, mereka tidak diutus kecuali untuk hal itu. Para nabi tidak diutus oleh Allah kecuali untuk mengajak kepada akhirat. Ya. Jadi para nabi itu ngajak kita untuk apa? Untuk akhirat. Kenapa? Karena ya kita diciptakan itu untuk akhirat, bukan untuk dunia. Ya. Jadi sebetulnya makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu ya sangat dalam. Ya. Dan gambaran-gambaran yang ada dalam dunia, perumpamaan-perumpamaan yang terjadi itu betul-betul menggambarkan bahwa kita semua akan kembali kepada asal kita. Gitu. Ya, kita berasal dari tanah, akan kembali ke tanah. Ya. Biasanya orang Banten pulang ke Banten mudik. Ya. Maka kita yang berasal dari akhirat maka akan kembali ke akhirat. Ya. Nah, maka kita hidup di dunia itu untuk mengingatkan kita kembali bahwa kita harus
kembali ke asal kita. Nah itulah urgensi atau salah satu di antara hal ya, yang penting diutusnya para rasul. Ya. Keseringan kita ketika berkelana itu lupa, kita saking asiknya di sono mau balik lagi. Kemarin haji Pak Haji Oki Ahi ya. Ya Pak Haji Oki ya solihah itu solihah. Jadi beliau itu ketika sampai ke sono, ke Mekah, betah di sono gitu ya, betah apalagi di sono misalnya bisa bergaul, bisa dagang, bisa ini, jauh udah pengen pulang gitu. Nah kita di dunia ini kan begitu ya, kita dilahirkan sama Allah dikasih baju, dikasih pakaian, dikasih tempat tinggal, dikasih fasilitas, udah lupa pengen balik lagi. Ngapain orang di sini udah enak? Nah maka Nabi itu diutus, jangan enak-enakan di sini. Betah di sini. Tempat ente bukan di sini. Ente mah bakal balik lagi. Ntar yang enak kok di sana bukan di sini. Ini mah cuma seberapa, nggak ada apa-apanya. Gitu. Di sini mah tempat ente ngumpulin bekal. Semakin banyak bekal ente di sini, semakin banyak yang akan ente tuai, yang akan ente apa? Panen ya itu di sana. Gitu. Ya tergantung panen di sana, tergantung nanam di sini. Kalau di sini pengen nggak bisa, mau dimai di sini pengen nggak bisa, butuh sono juga. Lah iya, ntar butuh sono juga. Gitu. Meskipun dia di sini nggak bisa ngapa-ngapain, misalnya nggak punya tanaman, dia di sono ntar kagak ada yang dihasilkan. Di sini tuh banyak tanaman. Di sini banyak tanaman, dia di sono makin banyak kan. Nah kalau tanamannya di sini tanaman semu yang bakal melupakan dia ke akhirat, ya di sana nggak bisa panen karena tanamannya tanaman semu, tanaman yang menipu. Itu, ya. Nah itulah urgensi diutusnya para nabi, ngingetin, woi itu mah semu, woi. Gitu. Ya, bukan yang sebenarnya guys, Kamu ke sana di sini udah. Iya kayak ini haji berangkat ke sana, aku mau betah di sini, dikasih makan sehari 3 kali, nggak ngapa-ngapain. Udah enak sini. Ya udah enak, pak emang kudu pulang. Tetap harus pulang aja. Harus pulang. Dipaksa pulang. Dipaksa. Wa ilahi turja'un. Wah ini itu jauh. Tapi di sini udah ngumpulin banyak. Di sini udah ngumpulin banyak, yang nggak ngumpulin banyak yang disuruh pulang. Hangus. Apalagi yang ngumpulin banyak, kalau yang ngumpulin banyak udah pasti kangen sama tempat tinggalnya, nggak mungkin. Berat. Ya pasti ingat terus. Udah pengen berangkat aja. Kumplit ini. Iyalah. Logikanya begitu. Ya. Fala hajata ila istishhadi bi ayatil Qur'ani li zuhuriha. Ya, maka tidak ada kebutuhan ya untuk menjadikan saksi ya terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dikarenakan sangat jelasnya. Ya. Wa innama nuridu ba'dul akhbar ya. Jadi kita kata Imam Ghazali di sini nggak perlu mendatangkan ayat-ayat karena sudah sangat jelas ya. Jadi wa innama nuridu ba'dul akhbar. Ya, sesungguhnya kita di sini hanya mendatangkan sebagian hadis-hadis al-waridati fiha yang datang tentang tercelanya dunia. Jadi ini Imam Ghazali cerita tentang apa? Tercelanya dunia melalui hadis. Kata Imam Ghazali nggak perlu ayat Al-Quran, kenapa? Karena ayat Al-Quran sudah sangat jelas, banyak itu ayatnya. Ya, nah itu apa? Diantaranya adalah innama amwalukum wa auladukum fitnah, innama amwalukum wa auladukum aduwwun lakum. Ya, apa? Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa, terus wal banin wal qanatir al-muqantarati min al-dhahab wal fiddah. Terus ya, banyak ayatnya.
Bahkan kata Imam Ghazali hampir seluruh ayat Al-Quran itu ya mengajak kita untuk ya mencela dunia. Maka dulu ya, maka di sini didatangkan oleh Imam Ghazali hanya hadis saja. Ya. Maka dulu ya sebutlah diriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala syatin maitatin. Rasulullah jalan ya, lalu melewati apa? Ada bangkai apa? Bangkai domba, bangkai kambing. Ya. Rasulullah lagi lewat, lagi jalan, ada bangkai kambing. Faqala ya Rasulullah berkata, kata Rasulullah, atarawna hadhihi syata. Guys, ya. Guys, ya. Lihat kambing ini enggak? Hayyinatan ala ahliha. Diremehkan, ya, diabaikan, direndahkan oleh keluarganya. Ya, enggak diomelin. Lah orang kambing mati. Kambingnya, Nah, kambingnya sama temennya. Kan kalau lagi hidup dia pada berdekatan. Pas udah mati, tinggal. udah ditinggal lah. Bukan? Ya. Ini kita nggak mau ngedeketin. Ya iyalah. Anaknya, emaknya, bapaknya, kambing. Hah? Kan kalau lagi hidup dia pada ngumpul bukan? Ya. Ada yang mati satu. Nggak ada itu ngumpulin, nggak ada. Pasti di Tinggal. gitu ya. Qalu ya. Para sahabat menjawab min hawaniha alqauha ya. Karena apa? Karena saking rendahnya lalu mereka meninggalkannya. Karena si bangkai tadi rendah akhirnya ditinggalkan. Ya, remeh. Ya, Ada nilai. enggak ada nilainya. Qala Rasulullah berkata, "Wallazi nafsi biyadihi." Ya. Demi zat yang jiwaku berada pada tangannya. Ya, tangan Allah, maksudnya pada kekuasaan Allah. Di dunia itu ahwanu 'ala Allah min hadhihi syati 'ala akhirah. Dunia itu ya lebih rendah di pandangan Allah daripada kambing ini ya terhadap keluarganya itu. Rendah dari kambing mati tadi. Yes. Dunia itu di hadapan Allah lebih rendah daripada kambing yang Mati. bangkai tadi, kambing bangkai tadi. Di dunia. Di dunia. Di dunia. Di dunia dulu. Di dunia itu ya, dunia itu lebih rendah dari bangkai kambing tadi di pandangan Allah. Menurut Allah. Gila banget ya. Gak iyalah. Udah kagak dilihat pisan Pak. Ya. Ada pakaian keren kan? Istri cantik kan? Anak hebat ya. Mobil banyak, makan enak, udah gak dipandang kan? Jalan-jalan. Jalan-jalan, beli gambling. Kan Ya. ada orang yang ya kaya lah gitu, jadi diingetin jangan terlalu ya ini, jangan jangan terlena dengan dunia. Dia jawabnya kan ada hadis Rasul katanya yang ikmal di dunia ka'annaka ta'ishu abada, gitu dia jawab. Iya memang gini Ada itu nanti. hadis bukan yang gitu. Ya hadis itu hadis, betul itu hadis. Artinya nanti begini, Ayo, ya, belajar dunia. ketika orang terlalu asik dengan dunia maka keluarlah hadis itu. Tapi ketika orang terlalu larut akhirat keluarlah hadis itu. Paham tidak? Jadi posisinya Terus balance. harus jelas. Kenapa harus keluar hadis itu? Dikarenakan kita nggak sampai ke akhirat kecuali tanpa Melewati dunia. melewati dunia. Berarti harus balance. Ya, kita menjalani dunia ala kadarnya.
Bukan berarti akhirnya dunia itu hina, dunia itu rendah, akhirnya nggak mau kita pegang, nggak mau itu. Atau dunia juga dipersiapkan untuk akhirat aja intinya Bu ya. yes, Kekayaan dan sebagainya kan untuk akhirat juga. iya. Ini Fasilitas juga. jangan itu mengganggumu untuk menuju akhiratmu, itu maksudnya. Jadi setelah Anda dikasih fasilitas, jangan lupa lah sama bosnya. Udah dinaikin jadi manajer, di atasnya manajer apa lagi? Direktur. Komisaris. Yang punya manajer. owner. Ownernya maksudnya. Masih ada lagi. Ownernya yang punyanya. Jadi udah manajer, direktur, terus ini yang ownernya, kata ownernya, jangan lupa Gua ambil modal gua. kamu punya siapa itu? Nah ini kan yang gedenya saya, yang anunya saya, ini saya. Ya tetap aja, modalnya dari mana? Kata gua jual ya gua jual. Ini gue lagi ada kebutuhan ini, gue ambil aja semua. Kata dia, jangan pak lah, punya siapa? Ya, nah itu artinya kita ini jangan mengganggu kita dari sesuatu yang lebih penting. Ini artinya hadis ini bilang bahwa ini sesuatu yang tadi kita kumpulkan, yang kita usahakan semua itu bukan sesuatu yang penting. Tapi kan buat ongkos ke akhirat bisa kan dunia. Artinya begini maksudnya. Tadi kita punya mobil sama nggak punya mobil sama bentuknya. Paham nggak? Ya. Mobil nggak jalan. Hah? Lah nggak punya mobil naik Grab ada banyak karena mah. Tapi punya mobil juga mau ke masjid kan nggak dibawa ya. Oh, punya mobil sekarang udah bayar Pajak. pajak. Nggak punya mobil nggak bayar pajak. Ini maksudnya punya mobil nggak punya mobil tetap sama. Kenapa? Karena Tuhannya tetap sama. Kalau cari dunia buat menuju akhirat kan atau ongkos dulu kan pakai dunia. Iya, gini Pak. Maksud saya begini. Kita mau sampai ke Bekasi itu kudu ngelewatin jalan. Area. Nggak bisa kita lewat Bekasi itu langsung dari sini langsung ke Bekasi, nggak bisa. Kudu lewat jalan. Nah ini jalan-jalannya banyak tuh, ada di Kalimalang, ada ini jalan utama, ada jalan mana lagi. Itu harus jalan. Mau jalan kaki kek, mau naik mobil kek, mau naik apa kek. Yang penting nyampe. Yang penting nyampe ke sono. Karena tujuannya Bekasi. Gitu. Nah sekarang yang jadi masalah, orang pengen ke Bekasi, udah ributin duluan, gue mau naik kereta, gue mau naik mobil, gue mau naik. Nah itu yang bermasalah kan. Wah, lu mau cuma naik sepeda doang, gue mau naik motor dong. Nah itu ini yang akhirnya kagak sampai ke sono, paham nggak? Tadi. Jadi intinya misalnya tujuan kita ke surga lah atau ke ridho Allah, jalannya bisa jalan kekayaan atau jalan kemiskinan dari gitu ya. Jalan mana pun. Bahkan yang lebih Miskin juga nyampe gitu. yang lebih rendah, yang lebih enak jalannya itu jalan kemiskinan sebetulnya. Karena dia nggak terganggu dengan ini. Kalau haji kalau kan nyiapin banyak, nyiapin beras, nyiapin apa lagi. Gimana? Haji mana siapa aja dari sini banyak. Ya banyak ya harus banyak sih memang. Tapi kan katanya. Tapi kan kata Al-Quran memang harus banyak mau duitnya emang. Gitu. Cuman kan kata Allah, fa inna khairaz zadid taqwa. Sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Yang nggak punya duit dia bisa pahala kayak haji. Banyak Itu maksudnya. Iya. Taruhlah kalau pahala, oke? Iya. Tapi kita nggak bentuk mata. Banyak orang yang haji nggak pakai duit. Ini Kang Haji Unang sebut betul. Apa? Umroh tuh kemarin tuh pakai duit Pak. Pakai ya Pak. Paham. Iya kok pakai duit tadi Wildan bukan duit si Ape. Hah? Inna khairaz zadi. Udah di sono makan
Sama ya. Nggak sama dapat Pak. Nggak dibedain itu jemaah-jemaah yang duitnya banyak kan nggak dibedain Pak. Bisnya naik sama. Nah dia lagi ngebingungin lagi tuh orang beli emas banyak banget kata dia. Dia mau kagak beli emas sama aja. Sama beda. Paham nggak? Orang disebutin dengan yang lain, harusnya dia jangan mikirin orang, harusnya dia udah zikir aja ingat Allah tuh. Dia lebih enak, nggak bingung untuk harus beli ini, tetangga beli ini. Enak dia. Bodoh amat tetangga lah. Buat sini ada dia. Kagak apa-apa. Orang dia tahu dia berangkat kagak modal apa-apa. Paham nggak? Nggak banyak yang nitip. Lah iya nggak banyak yang ngintip, ya banyak yang ini. Bodoh amat. Seperti katanya pernah ada juga seorang sahabat gitu yang iri dengan sahabat yang lain yang lebih kaya. Ya Rasul dia mah enak katanya. Artinya bisa beribadah itu dengan hartanya bisa sedekah lah. Saya nggak punya apa-apa. Iya. Nah ternyata dengan dikir aja bisa sedekah. La ilaha illallah sedekah ini. Itu Jadi banyak caranya. Yes. Jadi artinya ini jangan menghalangi apapun dari perjumpaan. Justru malah mohon maaf sebetulnya yang punya ini sebetulnya lebih banyak godaannya, Iya. lebih berat godaannya ketimbang yang ini sebetulnya. Tapi berlomba pada punya. Hah? Tapi berlomba untuk pada punya. Nah itulah makanya salah jalan. Dia kepengen beli Pajero itu karena masa Haji Adam Fortuner saya nggak Pajero. Jadi niatnya bukan niat ayo manfaatkan fasilitas yang Tuhan berikan kepada kita semaksimal mungkin untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan, tapi untuk bersaing. Punya nggak ada kenyang ya Ustaz? Hah? Punya kan nggak ada kenyang ya. Ya ini makanya dikasih tahu di sini. Kalau akhirat ada kenyang. Akhirat pun sama, nggak ada kenyangnya sebetulnya. Dan sebetulnya kenyangnya akhirat itu kerasa kenyangnya. Kalau dunia nggak kerasa kenyangnya. Ada nikmatnya di sini. Gitu. Makan juga enak terus nggak enak Kalau akhirat itu kan nggak ada istilah nggak enak, nggak ada istilah enak, nggak ada. Kalau udah enak terus. Udah masuk surga enak terus, udah nggak ada nggak enak. Sempurna. Tapi sekalinya nggak enak itu nggak enak terus. Nggak bakal ada istilah enak, nggak ada. Nggak kelar-kelar. Tahunya dari mana? Tahunya dari ayat Al-Quran tuh cerita tentang siapa? Cerita tentang Abu Lahab. Katanya Abu Lahab itu dikasih dispensasi oleh Allah melalui hadis itu. Ya, setiap hari Senin diringankan sisanya. Itu artinya apa? Artinya bahwa di akhirat itu ketika orang masuk neraka nggak ada enaknya bisa. Dari Abu Lahab. Abu Lahab dikasih dispensasi di hari ini. Yang lain nggak ada. Nggak ada. Nah itu bukti bahwa kalau udah nggak enak. Di dunia ini masih enak Pak. Kita sekarang nggak enak, ntar ada enak. Ada enak, ntar ada nggak enak. Kita merasakan enak itu karena ada Nggak enak. Anak-anak. Kalau yang enak pun enggak, yang enak terus nggak kenal enak dia. Coba maaf. Kayak Kita lihat sehat. pendidikan anak contoh Kayak bocah. sehat seperti nggak ada harganya ya. Yes, Iya, orang sehat yang terus, selalu sehat sehat, terus. yang nggak pernah sakit itu nggak ada harganya kesehatan. Yang enak terus kadang-kadang yang bunuh diri ya. Karena dia merasakan enak itu nggak tahu enak kayak apa. Bikin dia nggak enak. Contoh maaf. Anak-anak orang kalau kita dulu masih Pak Haji Tatang 90 tahun yang lalu gitu. 90. Bukan. Oh iya. 90. Nah itu di tahun-tahun itu kita punya istilah anak-anak kecil, anak-anak the head tuh, anak-anak mami itu. Itu semua pasti semua cengeng udah nggak punya nggak kenal yang namanya ini sakit ini anu. Dia nggak merasakan kenikmatan yang dirasakan oleh anak-anak yang ketika dia dagang terus punya duit gopeng itu seneng banget. Emang nggak ada rasa. Dan dia mah kagak ada rasanya 10.000 kagak punya duit dia mah. Lah kita itu dagang untung gopeng tuh ternyata seneng banget itu. Pakai sepatu
baru nggak ada rasanya dia mah. Dan dia mah sepatu baru biasa. Kita mah ya Allah dikasih sepatu sama orang Ya, udah seneng tidur udah banget. dipakai ya. Itu maksudnya, Pak. Paham nggak? Jadi orang yang nggak merasakan, nggak nikmat itu nggak akan merasakan nikmat nggak. Emang merasa kita dulu saya hari kerja punya duit 8 juta kan enak dulu saya. Nah sekarang punya 1 juta enak banget. Ya enaknya kan. Nah kalau sekarang mama gaya itu nggak ada ini jadi cerita gimana? Bukannya Nggak ada nilainya gitu ya. Belang-belang habis aja. Iya, kan memang itu tadi coba itu betul terbukti Pak. Gitu. Nah itulah mungkin ada ulama yang mengatakan bahwa Rasulullah itu lebih memilih miskin. Bukan kalau disuruh memang milih Rasulullah Pak. Kita mah miskin emang udah urat dari namanya. bangsa. Rasulullah itu milih. Iya. Kalau dia mau kaya gampang aja. Ya Allah. Presiden. Lebih Nabi Sulaiman. Emas. Nah, kalau Rasulullah milih miskin. Buat bisa biar emasnya kemudian mikir karena mau ada tuntutan atau juga Ya itu tadi, ternyata sebetulnya jalan untuk menuju akhirat itu lebih mudah melalui itu. Dan itu jalan lebih mulia bahkan sekali. Sebagian orang nyari kaya. Banyak. Nah nanti ada di sini, habis ini ntar ada ntar. Ya, gitu. Jadi kembali lagi bahwa dunia itu lebih hina daripada bangkai kambing di pandangan siapa? Allah. Di pandangan keluarga kambing itu di mata Allah itu dia lebih hina daripada ya. Ini walau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allahi jinaha ba'udatin ya. Seandainya dunia itu ditimbang ya indallahi di sisi Allah jinaha ba'udah, seandainya dunia itu sepadan dengan sayap apa itu yang gigit kita itu nyamuk ya. Seandainya dunia itu oleh Allah dijadikan sepadan dengan sayap nyamuk, masa qata fi kafiran minha syurbata ma'in. Orang kafir itu enggak akan pernah ya meminum air satu teguk pun. Ya. Jadi seandainya dunia itu oleh Allah disetarakan ya dengan apa? Dengan sayap nyamuk ya. Allah dibuat kayak gitu ya, maka sudah dipastikan orang kafir itu nggak akan nyaman, nggak akan bisa dia minum air satu teguk gitu. Satu teguk air dia udah nggak mikirin minum udah gitu. Seandainya siapa oleh Allah dijadikan ya dunia itu memang betul-betul setara dengan itu pun setaranya sama apa? Nyamuk. Sayap nyamuk seberapa berat ya? 1 gram enggak? Boro-boro 1 gram. Dari situ tuh udah nggak sempat minum udah. Segitu dia udah nggak sempet minum. Saking resepnya lupa. Enggak, artinya Udah tertarik gitu. enggak tertarik sama sekali. Kalau minum juga. Sama minum dia udah ogah minum udah. Nggak sekecil itu. Seandainya dia tahu, dia memahami bahwa dunia itu Kecil. setara dengan sayap nyamuk. Iya, kan nggak ada harganya. Timbangan satu gram aja kagak sampai. Iya, artinya dunia itu setara dengan seandainya Nilai. ya nggak ada harganya sama sekali. Nggak ada harganya. Kalau udah tahu kayak gitu, maka akhirnya yang dia cari bukan boro-boro minum, udah nggak ingat minum, udah ingatnya Allah doang. Pengennya Allah doang. Paham nggak? Loh? Hah? Hari yang lebih baik, yang bagus kan bukan nilai. Sekarang punya mobil buat apa coba Bang Haji Adam?
Oh saya biar saya sholatnya gampang. Nah sekarang ada AP nggak pakai mobil dia sholat gini kan? Hah? Oh saya kalau punya mobil itu saya bisa berangkat umroh. Itu ada yang diberangkatin umroh tuh kagak pakai duit. Hah? Bisa enak makan. Bisa enak makan, siapa yang lebih enak lagi makannya? Lahap banget. Makannya cuma nasi, Apa aja enak. nasi sama garam doang. Kalau tabungan udah banyak mau tidur di pulas Ustaz. Iya katanya tabungan udah banyak tidur pulas. Si itu kalau dipulas lagi kagak punya duit. Si itu gak punya duit. Pulas tidur kita. Coba itu. Hah? Mau bilang apa dia? Buat apa? Nggak bisa dicapai. Oh kalau punya duit ntar bisa nikah. Naik kan? Tukang beca duitnya 3. Ya. Gimana kalau punya AC apa lagi ya? Anak gua bininya 2. Ayo mau bilang apa ya? Iya. Buat aku. Buat apa? Hah? Gak ada pak. Kata kita, biar pakaiannya bagus, semakin mensyukuri nikmat Allah. Nah itu dia nggak pakai apa-apa lebih mensyukuri nikmat Allah. Kalau dibanding Kalau udah banyak duit, udah jabatan penting jadi presiden udah banyak pusing. udah nggak pusingnya. Nah itu makin gila. Korupsinya tambah gede. Mungkin penyakitan sekarang banyak. Nggak ada. Jadi apa nilai di dunia? Ya nggak ada nikmat itu lah. Akhirnya orang kafir sekalipun kalau tahu harga dunia itu segitu harganya, maka dia nggak akan minum satu teguk pun dari air nggak. Udah nggak sempat minum, kasar yang ngapain udah kagak enak minum udah nggak ada aus kasarnya ibadah aja ibadah. Gitu. Jadi ketika kita kerja cari uang itu buat apa? Nah itu ketika kata kita buat akhirat beneran nih buat akhirat nih. Cengengan buat ibu. Sawah tuh, panen tuh. Kata kita beli sawah buat akhirat kita kalau punya duit kita zakatin. Gitu. Akhirnya pas lagi panen selesai, wah ini kurang, ini banyak larinya, banyak anunya, jadi kesel. Jakarta aja lupa. Dapat sedikit. Jakarta. Hah? Kalau depannya kalau bangun berjalan. Tuh, apa lagi gitu. Yang ada malah bukan mensyukuri. Tapi syukur ya. Bahagia. Yes. Itulah akhirnya dibilang kebahagiaan itu tidak bisa dibeli oleh materi, tidak bisa. Orang yang ya Allah itu coba dia udah bahagia pak, pagi-pagi duduk sama kita di sini makan nasi kuning nyantai aja, dia marah-marah gitu doang, ntar dia dibaikin udah hilang lagi keselnya dia. Orang udah kesel ya. Coba itu. Ada yang udah 15 tahun masih kesel. Mungkin banyak kepinginan. Ya itu itu tantangan itu. Kalau dia itu nggak pingin apa. Apa yang mau dipengen orang nggak punya duit? Tapi nggak punya duit ya banyak menghayalnya lagi. Nah, Kalau apalagi yang begitu celaka 12 sudah jatuh ke tiban tangga. Dikompres itu. Lah, udah jatuh ke tiban tangga. Yang model kita nggak pengen mati sekarang. Lah iyalah. Gitu. Dia mau ngapain pengen Pajero gitu. Udah mikirin udah kalau beli Pajero belum apa pajaknya berapa, minuminnya bagaimana, servisnya. Kalau kata kita orang ngapain mesti beli tiap ya. Ribet, taruhnya ribet. Ya karena kita nggak punya duit. Coba kalau kita punya duit mah. Tiket Iya. Beli kalau punya duit. Bahkan kayak supir. Lah iya karena kita nggak punya duit. Kalau punya duit mah
Itu duit sayang temen ya, gak dipakai, beli jet aja. Di kapal pesiar. Akhirnya beli jet, ntar buat Ustad. Kalau undang-undang Ustad enak, Ustad dari mana-mana bisa kita panggil. So, 3 bulan nggak ketemu. diselimuti tuh. Ya, tujuannya akhirnya padahal itu cuman tipu muslihat, itu sakit hati kita sering begitu, Pak. Udah nggak pakai kita. Boro-boro ya. Dilongok ke orang. Bayar parkiran. Nah, iya. Coba. Itu artinya dunia itu hina tuh, itu maksudnya tuh. Akhirnya ya sudah apa? Ya itu yang nyaman itu ketika kita butuh ada, ketika kita butuh bisa. Cukup terus. Jadi nggak perlu kepikiran, oh itu duit udah tinggal berapa ini, enggak lah. Ya. Maka kemarin yang kita bahas itu orang yang paling kaya adalah orang yang apa? Hah? Ya, orang yang meyakini bahwa apa yang pada Allah itu lebih besar daripada apa yang ada pada tangannya. Ya. Allah nggak akan pernah menelantarkan makhluknya. Allah tidak akan pernah menelantarkan hambanya. Nah kita makan kagak perlu lah, mau ke Jawa. Berapa duit ini? Ada yang ngajak nggak ini? Kalau udah DWK kok ntar dulu dah. Kan meyakini apa yang ada padanya. Tapi kan dia bisa manfaat buat akhirat. Ya itu tadi saya bilang, akhirnya dia bilang oh ini dunia buat manfaat akhirat. Akhirnya dia seringnya tertipu. Contoh maaf. Ini punya cucu nih, lahir cucu tuh. Katanya biar gede dulu ya, jangan mati dulu engkau, biar gede dulu, ntar engkau bisa nyekolahin, engkau bisa apa hubungannya malah engkau nggak cuma itu, Allah yang ngatur. Sombong amat. Kata dia ngomong ke anak yang botot, jangan mati dulu, ayah papa kan masih belum nikah, ntar dia nikah dulu, udah nikah baru dah. Lah apa hubungannya? Tujuannya kata dia maksudnya biar ngomong, biar dia semakin banyak ibadahnya semakin. Padahal itu diselimuti dengan hawa nafsunya. Betapa dia masih rindu dengan dunia. Senang sama dunia. Iyalah, nggak mau ninggalin dunia. Coba. Tapi emang perasaan itu nempel terus. Lah ini ya karena dunia itu udah nempel. lengket Dunia itu udah lengket Pak, udah nggak bisa Pak. Berat Pak. Yang itu aja yang punya dunia kalau nggak mati mah. Lah iya, kenapa? Karena dunianya lengket. Tadi coba maaf, kita kalau misalnya orang yang kita haji dah, udah di akhir tuh, udah kita nggak dengar bahwa 3 hari lagi udah mau pulang tuh, udah pengen pulang baik bawaannya tuh. Mati. Paham nggak? Hah? Ya. Lu beres wae. Seharusnya kalau kita ingin jernih, kita ingin bersih, udah pengen pulang baik ke akhirat Pak. Koper udah dia, lihat koper udah. Lah iya udah Apa nih? dilihat lagi koper itu udah. Soal apa ini? Ya udah inget si Jejen, udah inget si udah inget semua udah itu. Sama kata ngomong, alas. Ya, Tinggi. benar Pak. Itu logikanya begitu kurang Kalau kita lebih. ke akhirat ada sih. Iya. Pulang. Harusnya kejernihan itu udah. Ya Allah, udah berburu pengen pulang, udah kangen udah. Apa yang dibawa? Ada manusia yang betul. Banyak Pak. Banyak. Para aulia, Tapi yang para ulama malah ini. Ada para yang kekasih Allah dia jalan udah nggak mikirin apa, nggak mikirin apa, terserah aja mau naik odong-odong kayak mau naik Pajero kayak mau naik Alphard kayak mau naik jet kayak terserah aja udah. kalau udah kangen sama Rindu udah gara-gara sebab yang lain. Orang udah diajak ini diajak ono gitu bodo amat.
Iya, ya, itu terbukti real, nyata. Ya, nah maka kita ini, ya tadi itu, terkadang tujuan kita bilang mau ke akhirat, tapi ternyata itu hanya kamuflase. Maka kita harus jujur kepada diri kita, ya Allah, bener nggak ini tujuan saya akhirat ini? Bener nggak? Itu makanya setiap sholat itu 17 kali kita baca Al-Fatihah itu. Ihdinas shiratal mustaqim. Itu ya Allah, jangan-jangan ada selimut kita ngebantuin orang, ngebela orang, nolong orang. Bener-bener akhirat apa bener-bener apa kepengen diperlakukan baik sama orang? Apa kepengen dimales sama orang? Ya Allah, astagfirullah. Itu selimut-selimut itu, makanya Imam Ghazali bilang hijab untuk akhirat itu banyak. Hijab. Kalau yang udah rindu udah siap-siap lah istrinya. Udah rindu mau pulang ke akhirat. Oh, udah lihat ini lihat itu udah apa? Lulus aja udah. Pengen buru-buru pulang gitu. Udah kebayang sih kita sana. tahu Pak, boleh nggak kita kalau berdoa, ya Allah kapan saya mau meninggal gitu. Lah ya boleh-boleh aja, bahkan sebetulnya kan seperti Ibu Siti Maryam itu ketika dalam keadaan yang sulit ingin melahirkan itu kan, ya Allah seandainya saya mati kan gitu dah. Artinya berharap kematian itu baik-baik aja gitu. Artinya nggak ada masalah. Artinya orang ketika sudah rindu gitu, ya maka dia akan buru-buru pengen pulang kan. Mau bilang apa? Asal jangan karena putus asa aja kali itu. Nah bedanya itu nanti. Mati karena putus asa. Yes. Kalau putus asa itu boleh. Tapi kalau matinya karena rindu, matinya karena kayak Allah udah Artinya bunuh diri udah gak kuat di dunia udah. kalah gitu. Itu udah tertipu banget sama dunianya, bukan tertipu lagi, tertipu banget. Karena dunia dia nggak, karena cita-cita di dunia nggak sampai. Nah iya makanya apalagi cita-cita dunianya nggak sampai. Calon kalah, Hah? dan malu Ya, win Udah ada tertipu banget. ya. ya cerain bini. Ya, sebetulnya itu adalah peringatan Allah tuh untuk kita tuh musibah-musibah. Kalau yang pengen mati begitu mah ya banyak rindu ya. Nah itu mah Neraka. Jadi gini Pak, Allah ngingetin kita melalui berbagai macam hal tuh, dengan musibah-musibah yang datang itu sebetulnya ingin ngingetin kita. Kayak saya ngingetin Pak Haji Tatang itu kurang kencangan lagi dikit. Masih kagak sadar juga, ngebugin juga gitu. Digebugin kagak sadar juga, ya udah siap-siap aja kalau di akhirat itu nggak akan. Emangnya nggak mudeng lah. Lah iya, mau kayak apa kita udah kagak mudeng, emang udah kagak kesono, udah pengen kesono, udah berarti. Gitu. Ya. Jadi kita ini orang mukmin harus pandai-pandai itu terhadap apapun yang terjadi itu. Gitu. Ketika terjadi musibah sebetulnya bukan Allah nggak suka sama kita, justru malah Allah lagi ada apa aja. Ada kesalahan apa? Jangan sampai lupa. Kan orang kalau misalnya ada kesalahan tuh, yang orang yang cerdas tuh hanya dilirik doang udah Baru naik tarafnya dikit, dehem. berhenti dari bisa berhenti. Nggak berhenti. Ada yang akhirnya tahap 2 enggak, ngomong juga lu ya, udah mulai berhenti itu. Ada yang udah diomongin kayak kagak kena, udah di teblak juga. Nah ini ya seharusnya tadi orang itu ketika tadi jatuh itu sebetulnya kepengen dinaikin lagi sebetulnya, tapi ternyata malah putus asa akhirnya ya, lebih parah lagi gitu.
ya. Jadi seharusnya kayak ketepel itu semakin ditarik itu akan semakin kencang seharusnya pukulannya. Gitu. Ya, dan disitulah mungkin bisa kita terjemahkan, bisa kita artikan bahwa cobaan para nabi itu pasti lebih berat ketimbang cobaan kita. Gitu. Kata kita wah enak menjadi nabi ya, semua difasilitasi sama Allah, langsung ngomong minta kabulin. Lah cobaannya Manusia istimewa, sayang. istimewa, disayang. Nah cobaannya Kan kita juga disayang ya Ustaz ya. udah sangat lah. Kita nggak lihat cobaan-cobaannya tadi. Nah, cobaan beliau mereka lebih besar, lebih berat ketimbang cobaan kita. Kita mau lihat enaknya dong. Ya Allah itu wali enak mungkin ya, difasilitasi lah segala macam, kemana-mana dijemput, digendong, dikasih duit, diapain semua. Cobaannya, bagaimana cara dia untuk mencapai ke situ itu? Apa yang dia lakukan sampai ke sana? Cobaan apa yang dia terima kan gitu? Malamnya bangun kagak tidur, zikirnya, hatinya dijaganya, menjaga hatinya. Jaga hati yang susah. Nah itu. Nah udah kelewat banyak banget aku. Oke, nanti kita walhamdulillah wallahu alam Allahumma hamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم اسمعنا خيرا واطلعنا خيرا وارزقنا اللهم العافيه وادنا لنا واجمع اللهم قلوبنا على التقوى ووفقنا لما تحبه وترضاه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.